Selamat pagi Bapak Ibu, Profesor, Doktor, dosen, guru, mahasiswa, dan masyarakat pemerhati pendidikan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur dan kebahagiaan, marilah kita sambut pagi ini dengan penuh semangat. Saya, Ermawati, sebagai Ketua Panitia, dengan kerendahan hati menyambut Bapak, Ibu, dan izinkan saya untuk membuka secara resmi kegiatan webinar nasional pada hari ini. Webinar ini adalah wujud dari komitmen kami dalam menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kolaborasi, dan merangsang diskusi mengenai topik yang sangat relevan dan penting bagi kita semua. Tema hari ini adalah kampanye Stop Bullying, efektivitas, tantangan, dan inovasi. Tidak hanya menggugah perhatian, tetapi juga memerlukan tindakan nyata dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kami menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Mereka akan berbagi wawasan, pengalaman, dan ide-ide inovatif untuk mendorong kampanye Stop Bullying yang lebih efektif. Sebelum kita masuki serangkaian presentasi dan diskusi yang berharga ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam persiapan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum FKPMC RI, yaitu Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Andes Muhammad Elia, SHMM EDV. Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Senang sekali melihat kehadiran Prof. Ya. Dan Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Jonet Helendra Saksana, SIP SEMM. Selamat pagi Pak Sekjen, sehat selalu Pak. Selamat pagi, sehat Teh Herma. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Ada 3 narasumber hebat pada hari ini Bapak Ibu yang telah bersedia berbagi pengetahuan, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada hari ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya harap kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tapi juga menjadi landasan untuk tindakan positif dalam upaya kita mewujudkan lingkungan yang bebas dari perundungan. Tanpa membuang waktu lebih lama, saya secara resmi membuka kegiatan webinar kampanye Stop Bullying, efektivitas, tantangan, dan inovasi. Semoga kita semua mendapatkan wawasan yang sangat berharga dan menjadikan webinar ini sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya sesi akan saya serahkan kepada Ibu moderator kita yang cantik sekali pada hari ini. Selamat pagi Ibu Agustin. Selamat pagi Ibu Erma Nugelis. Ya, Ibu Agustin ini dulu bertugas di SMA Negeri 8 Kota Bandung ya Ibu ya. Oke. Dulu ketua ya. Iya, baik. Terima kasih. Langsung saja kepada Ibu moderator. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Erma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada para hadirin semua, kepada para narasumber, dan kepada peserta seminar nasional kampanye Stop Bullying, efektivitas, tantangan, dan inovasi. Seperti kita ketahui bahwa narasumber terdiri dari 3 orang, ya, yaitu yang pertama Pak Dr. Asep Kafifiani yang akan tampil pada sesi pertama. Beliau adalah pakar pendidikan dan juga beliau itu adalah Kepala SMKN 13 Bandung
juga dosen pasca sarjana di STIMA IMI Jakarta. Beliau juga adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau AKSI Nasional, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarakat Indonesia, dan penulis aktif buku-buku pendidikan. Untuk efektivitas waktu kami silakan kepada Pak Asep Tafikiani. Pak Dr. silakan. Baik, terima kasih, Cikson. Suaranya cukup jelas kah, Bu Erma? Oke. Bagus. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Keren. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat pagi untuk semuanya ya. Hari ini berbahagia saja. Terima kasih ya. Saya telah dirumuskan oleh Bu Erma nih untuk masuk ke tempat yang luar biasa, sebenarnya dijerumuskan kepada yang hebat. Saya disandingkan dengan para pakar ya, para profesor dan teman-teman yang lainnya dalam rangka kampanye stop bullying ya. Dan bukan suatu kebetulan, memang kita juga pemerintah kan juga sudah memperkuat implementasi tentang kegiatan stop bullying itu melalui perubahan permen yang sekarang ada Permen 46 ya, Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di mana dalam permen itu mewadahi bukan saja bullying terhadap siswa, tapi juga terhadap pegawai, terhadap guru dan tata usaha juga. Nah, berbicara tentang bullying, memang kalau di Sunda ya, bullying itu terkadang tersamarkan oleh kebiasaan dan karakter orang Sunda yang humoris. Ya. Terkadang misalnya salah satu contoh memanggil nama. Pada teman itu biasanya memanggil nama sesuatu panggilan yang di luar namanya, dan kalau menurut peraturan tentang pencegahan penanganan keras ini, PPKS ini, itu termasuk perundungan gitu ya, bullying. Tetapi kalau dalam konteks sosiologis di kesundaan itu bukan bagian dari keakraban gitu kan, terkadang tersarukan dengan itu. Maka ini terpulang nanti kepada penerimaan gitu. Intinya tentu saja korbannya apa benar atau tidak ya. Baik, sebelum lanjut ke sana saya akan bicara dulu tentang lahirnya peraturan ya yang pemerintah menteri maksud saya, Menteri Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan tentang pencegahan ini ya. Karena ditengarai memang kegiatan bullying itu rentan terjadinya di usia sekolah, sehingga dipandang perlu ya memberikan suatu aturan yang khas dan khusus menangani kejadian-kejadian tersebut di lingkungan sekolah. Maka lahirlah peraturan Menteri Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya. Walaupun demikian, sebenarnya di dalamnya tidak hanya kegiatan di lingkungan pendidikan, tapi juga di luar pendidikan ketika melaksanakan kegiatan pendidikan. Nah, bullying itu sendiri, karena ini kita sedang berkampanye ya untuk saling dipahami bahwa ya kata umumnya orang mengenai bullying gitu ya, tapi kemudian apa sih dipadankan dengan bahasa kitanya ya. Kalau menurut Permen Bu Erma, saya yang kirim apa Ibu Erma yang menampilkan itu ya? Apa namanya? PowerPoint saya. Kalau nggak perlu. Salam. Ya, jadi oke, ditalar saja kalau gitu. Menurut Permendikbudristek 46 itu ya, bullying itu dipadankan dengan perundungan. Nah, bicara perundungan itu adalah merupakan salah satu dari yang diatur dalam permen ini tentang hal-hal yang harus dihindari dan yang ada sanksinya. Ya, dan perundungan itu mencakup kekerasan baik fisik maupun psikis gitu ya. Nah,
Sehingga menurut pasal 7 dan pasal 8 itu di Permendikbud tersebut ya, bahwa misalnya yang kekerasan fisiknya itu yang masuk di perundungan itu atau bullying itu penganiayaan ya. Selanjutnya ada pengucilan, kemudian penolakan ya, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, gitu kan, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan yang nomor 12 nih, yang ternyata masih banyak perbuatan lain yang sejenis. Nah itu berarti harus digali lagi. Dalam Permendikbudristek nomor 46 2023 hanya disinyalir saja ada 11 gitu kan, yang nomor 12 perbuatan lain yang sejenis. Artinya masih banyak perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perundungan ya atau bullying yang belum terakomodasi, teristilahkan dalam peraturan, sehingga nanti mungkin saja ke depan akan muncul kegiatan-kegiatan baru yang berbasis perundungan itu sendiri ya. Nah, kekerasan fisik nampaknya sebagian kecil dari perundungan itu, yang paling banyak perundungan itu lebih ke kekerasan psikis ya, seperti pengucilan. Kalau penganiayaan jelas kenanya fisik gitu kan. Tapi apa bedanya gitu ya, kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang diatur juga dalam peraturan itu ya, dibedakan. Kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada juga perundungan. Ternyata perundungan pun adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis gitu kan. Nah, yang mana ternyata kalau perundungan itu bedanya dengan kekerasan fisik dan psikis itu adalah kalau perundungan itu kekerasan fisik dan psikisnya itu berulang. Nah, jadi kalau kegiatan kekerasan baik fisik maupun fisik atau psikis yang kena atau dikenakan oleh seseorang secara berulang-ulang itu menjadi perundungan, menjadi bullying. Jadi hal-hal yang berulang dilakukan dan objeknya cenderung tetap gitu kan. Nah, itu merupakan kegiatan perundungan. Seperti penganiayaan misalnya. Kelompok anak-anak yang lebih senior mengelola yang junior, atau sebaliknya yang seniornya sendiri dianiaya oleh yang junior tapi kok bergerombol gitu kan. Nah, dan itu berulang-ulang gitu kan. Kalau hanya sekali itu bukan perundungan. Kemudian pengucilan ya. Biasa nih terjadi ketika misalnya bertengkar soal sesuatu kemudian dikucilkan orangnya. Nah, kalau pengucilannya sekali ya bukan termasuk perundungan, tapi kalau dia dikucilkan berkali-kali ya terulang-ulang, bahwa kegiatan apapun jadi ditinggalkan teman-temannya ya, pokoknya dia tidak diaku oleh teman-teman, dikucilkan ya dalam kegiatan, dalam berbagai macam hal. Kemudian ada penolakan, misalnya ditolak karena sesuatu ya, perbedaan misalnya karena fisiknya atau karena kekurangan fisiknya atau karena memang tidak disukai oleh teman-temannya, tapi terus-terusan gitu tanpa ada pemaafan dan ada rekonsiliasi gitu. Kemudian pengabaian ya, sama ini juga, kalau berulang-ulang diabaikan orang itu sama dengan perundungan. Penghinaan juga. Kemudian penyebaran rumor. Nah, ini panggilan yang mengejek nih, nomor 7 ya. Nah, ini saya dulu waktu SMA dikenal, disebut oleh teman-teman itu Mr. Kong gitu ya. Kenapa Mr. Kong? Karena dulu di rumah saya, karena bersebelahan dengan sungai ya, di halaman itu banyak sekali katak gitu kan. Bangkong istilah Sundannya. Saya sebut itu ya. Tapi karena waktu itu sebagai keakraban tidak merasa gitu kalau itu perundungan gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa jadi sebuah kegiatan perundungan gitu seperti itu ya. Kemudian intimidasi, kemudian teror ya, nakut-nakuti yang berulang-ulang itu adalah perundungan. Kemudian perbuatan mempermalukan di depan umum ya. Kemudian pemerasan. Nah, ini yang sering terjadi nih, pemalakan di sekolah-sekolah itu sering terjadi ini, pemalakan misalnya seniornya atau juniornya kepada senior, balik yang penting siapa yang lebih berani ya, dan itu berulang-ulang setiap hari misalnya atau seminggu sekali minta setoran ya untuk jajan dan seterusnya ya. Nah, ini gambaran-gambaran ini ternyata kan akrab juga dilakukan ya, tetapi kalau sebatas yang orang yang dikenai ini itu tidak merasa dirugikan ya, tidak tidak mengadukan, maka tidak menjadi perundungan gitu. Sama tadi ketika panggilan yang jelek pun ya, ketika memang itu merasa diakrabkan tidak menjadi perundungan gitu kan. Tetapi mungkin dengan adanya peraturan ini, maka kemudian kita harus menata perilaku, menata cara, menata bahasa dan lain sebagainya, sehingga
hubungan sosial, hubungan kemanusiaan, hubungan pertemanan lain-lainnya menjadi diatur dan diarahkan. Kalau di sekolah tentu saja dengan penguatan profil pelajar Pancasila ya, sehingga tata laku, tata sikap dan tata bahasa pada teman dan sebaya atau pada atasan atau pada guru dan lain-lain itu menjadi teratur, terarah ya. Itu saya kira ya pengantar hari ini Bu moderator, Bu Agus ya. Terima kasih, saya kira anak raja makan sirih. Sekian saja dulu, terima kasih. Terima kasih Kang Asep. Sangat menarik sekali yang diuraikan barusan. Menurut Pak Dr. Asep itu ada 12 ya, tapi yang ke-12 belum, harus digali lagi. Jadi sinonim atau persamaan dari bullying itu ya. Tadi belum sempat ditayangkan ya. Itu penganiayaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perasan, dan ke-12 harus kita cari lagi. Itulah yang sama dengan perundungan atau bullying. Menurut Pak Dr. Asep itu, apabila terjadi berkali-kali, maka itu yang disebut perundungan atau bullying. Apabila terjadinya hanya sekali saja, itu tidak termasuk ya Pak Asep ya. Terus juga kalau tidak ada pengaduan, yang menerima perundungan itu tidak mengadu, juga tidak bisa ya diadili. Betul. Terus bagaimana caranya menurut Kang Asep itu perundungan bisa ditangani atau dihindari dengan pengamalan Pancasila ya di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Itu mungkin kesimpulan sementara ya. Untuk itu kami undang pertanyaan dari peserta seminar ini. Silahkan. Ada yang bertanya, satu orang penanya. Silahkan. Ada yang bertanya, Ibu Bapak Guru yang terhormat, peserta ya, mangga silahkan. Pak siapa di sini tertulis SDTQ Wahdah Islamiyah Depok, dari Depok ya, silahkan Pak. Maaf terlempar Bu. Saya izin bertanya tadi Bu. Mangga silahkan. Ya perkenalkan dari saya Depok, Roni Fuad. Ya dari Depok. Ingin bertanya terkait bullying itu. Tadi itu disampaikan bahwa bullying itu terjadi berulang kali ya. Nah, bagaimana kalau misalnya guru yang menyampaikan ke murid tujuannya adalah untuk mendidik, tetapi yang namanya mendidik kan berulang kali gitu ya Pak Bu ya. Nah tetapi yang dirasakan oleh anak itu merasa tertekan gitu dan merasa tidak nyaman gitu. Apakah itu termasuk bullying? Seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Roni dari Depok. Mungkin langsung saja Kang Dr. Asep dijawab. Ini biar jelas Pak Roni, apa yang dikatakan gurunya gitu, yang berulang-ulang itu, biar jelas. Nanti masuk ke kelompok mana tuh dari 12 itu. Iya. Jelaskan. Ya, misalnya sering terlambat. Ya kan, anak sering terlambat. Padahal itu kan tujuannya untuk kedisiplinan. Terus misalnya dipisahkanlah karena satu sanksi gitu kan. Dipisahkanlah sebelum masuk kelas harus menyelesaikan dulu sanksinya. Nah, karena itu terjadi berulang, gitu kan, akhirnya bukannya kapok gitulah katakanlah, si anaknya itu jadi, oh ini saya merasa dikucilkan atau bagaimana gitu. Apakah itu termasuk seperti itu? Ya namanya masyarakat kan berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Apa namanya persepsinya gitu. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Oke, yang pertama kalau itu hukuman disiplin bukan bullying ya. Walaupun barangkali berarti harus ada dicarikan solusinya. Kalau anaknya terlambat terus, ya berarti
bukan hukumannya saja yang diberikan yang berulang-ulang, tetapi juga dilihat ke rumahnya. Jangan-jangan dia terlambat itu karena menolong orang dulu. Jangan-jangan dia terlambat itu malah berbuat baik dulu, gitu kan. Nah, itu mungkin. Jangan-jangan dia terlambat itu karena membantu orang tuanya, misalnya ngedarin dagangnya dulu. Banyak kan contoh-contoh itu. Jadi kalau hukuman disiplin bukan bullying ya, karena itu kan sudah menjadi bagian dari proses pendidikan. Lihat saja kalau bullying itu kegiatan yang berulang dari yang 12 tadi ya. Ya misalnya kan nggak ada hukuman yang mengucilkan, tidak ada ya. Masa anaknya dikucilkan tidak mungkin gitu, karena dia terlambat itu sudah dikucilkan, nah itu mah guru yang salah kalau begitu ya. Jadi bullying ini bagian dari kegiatan yang tadi sudah disitir oleh Bu Agus ya, kegiatan berulang-ulang. Nah, kemudian kalau yang bersangkutan itu yang dikenai merasa tidak enak dan mengadukan gitu. Nah, kalau tidak diadukan tidak akan ketemu. Seperti sekarang sebenarnya seperti gunung es lah, di Pemalakan saja di sekolah itu saya yakin di semua sekolah itu ada. Saya yakin itu. Tapi kemudian tidak ada keberanian si korban untuk melapor. Akhirnya aman gitu kan. Itu berulang-ulang pasti ada. Saya meyakini ya. Jadi biasanya senior itu malak juniornya. Itu ada saja karena dari mungkin 1000 anak itu tidak semuanya juga lurus kan. Pohon juga bambu juga satu rumah itu tidak lurus semua, dia aja bengkoknya. Gitu ya. Jadi itu Pak Roni ya. Jadi kalau yang hukuman disiplin berulang-ulang itu berarti jangan berulang-ulang hukumannya, kalau gitu harus sampai 2-3 kali dihukum jerak kan terlambat. Jadi cek itu kenapa sih dia terlambat, jangan-jangan dia memang terlambat itu tidak bisa selalu pagi ke sekolah karena memang dia harus mengerjakan sesuatu ya. Nah, gimana kalau dia sebenarnya sedang membantu orang tua pagi-pagi itu ekonomi keluarganya, nah itu kan malah bagus anaknya ya. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya Pak Roni ya? Jelas. Mungkin jelas, karena waktu masih ada, saya undang untuk 1 orang penanya lagi. Dipersilahkan. Ada lagi yang bertanya kepada Pak Dr. Asep? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup aja dengan gerakan selanjutnya. Anak belajar, makasih deh. Iya, kita kalau begitu kita beralih saja ke. Sebelum beralih, bagus sebelum beralih saya ada pesan sedikit tentang perintah dari peraturan Menteri Pendidikan Ristek dan Kebudayaan dan Ristek itu di nomor 46 itu memerintahkan bahwa di setiap satuan pendidikan itu ada yang disebut TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian di tingkat pemerintah daerah itu ada Satgas namanya. Jadi penanganan bullying dan kekerasan ini bukan perkara yang dianggap sepele oleh pemerintah. Jadi dari mulai tingkat sekolah harus ada ya TPPK-nya, tim pencegahannya, kemudian di tingkat provinsi atau mulai di kabupaten kota juga ada satgasnya, satgas pencegahan ini, kemudian di tingkat provinsi juga ada sama, di tingkat nasional pun ada satgas nasional juga. Jadi ini perkara yang luar biasa aja. Jadi ini 6 bulan sejak dikeluarkannya permen ini, di sekolah-sekolah itu SMA, SMK, SLB itu harus sudah terbangun maksimal 6 bulan harus sudah ada semua timnya. Yang timnya itu terdiri dari guru, kemudian usaha dan komite. Termasuk boleh di situ memasukkan orang-orang yang paham tentang hukum ya, tentang bagaimana proses pengaduan, karena ada mekanisme nanti yang harus dijalankan sehingga harus ada yang paham tentang itu ya, sehingga penanganan bullying ini tidak hanya kampanye sosialisasi dalam bentuk tulisan dan propaganda saja, tetapi real juga ada tim yang menangani di sekolah. Sehingga di sekolah tadi ketika ada anak yang tidak berani mengadukan, itu bisa menjadi berani karena ada tim ini. Ya, tim ini juga bisa menginvestigasi, memantau situasi. Ketika ada gejala-gejala, terjadi proses perundungan, maka bisa mengantisipasi. Seperti itu saya kira ya. Terima kasih. Anak ayam turun 1 juta, mati semua karena corona. Ya. Mengerikan. Webinar kita pagi ini
banyak ada kurang yang bertanya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Ya. Ya, Terima kasih bersama Neng Esi. Ya. Terima kasih. bagus. Kang Asep hebat. Orang Sunda teh riwayat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Asep Afidiani, MPD, Ketua Aksi Nasional. Ya, bukunya ya nanti mungkin dibagi ya peserta webinar ini. Di online seolah di Tokopedia ya. Oh ya. Oke, baiklah. Izin kalau saya menghilang ya, Bu. Izin kalau saya menghilang karena saya harus ke Jakarta. Saya mau naik bus ke Jakarta jam 12. Bus, ya. Maka silahkan Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Ya. Baiklah. Untuk pemateri kedua yaitu Profesor Dr. Ulfah MSI, CPCE, MCE. Kami persilahkan. Sudah hadir? Sudah. Ibu Ulfah. Iya. Silakan baik. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, Ibu ini kan Dekan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Asesor Ban PT Kemendikbud dan Dikti, Asesor Pondok Pesantren Kemenak RI Ditjen Pendis, Asesor Petugas Haji Lembaga Sertifikasi Pariwisata Syariah Indonesia, Ketua ISNU atau Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dan juga Ibu Dr. Ulfia, Profesor Dr. Ulfia ini Wakil Ketua MUI Jawa Barat. Ini sebagian saja Bu, sebetulnya banyak sekali ya, tapi ini yang seru ini saja yang saya bacakan. Terima kasih, silahkan Bu. Belum Bu, mute, masih mute. Suara biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panitia dan Bapak Ibu semua yang telah hadir dan terutama Pak Emma, moderator yang berbahagia. Selamat pagi menjelang siang, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Mohon bantuannya Teh Emma untuk men-share screen PowerPoint yang sudah saya kirimkan tadi pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama bersilaturahim dan saya merasa diberikan penghormatan nih kepada teman-teman kepolisian yang pada hari ini saya ikut bergabung untuk mendiskusikan terkait dengan fenomena bullying. Bapak Ibu sekalian, penelitian yang saya lakukan terkait variabel bullying itu diawali tahun 2010. 2010 saya melakukan penelitian dan subjek penelitiannya adalah siswa SMA di Kota Bandung. Hasil penelitian pada tahun 2010 menunjukkan bullying itu ada dan kategori bullying pada kategori sedang. Artinya bullying ada dan fenomena ini menjadi hal yang penting bagi kita. Karena pada tahun 2011 dulu, kita tengok beberapa tahun yang lalu ketika saya melakukan penelitian, 2011 ada terjadi bullying fisik yang dilakukan oleh anak SMP kelas 3 kepada anak SMP kelas 1. Anak SMP kelas 3 merasa sakit hati dan sudah merencanakan bagaimana dia bisa menyakiti karena dia tersakiti hatinya. Kenapa tersakiti hatinya? Karena pada saat itu dia tersinggung oleh komen-komennya adik kelas itu di Facebook. Jadi kemudian merencanakan dan kebetulan saat itu tahun 2011 mungkin Bapak Ibu ingat fenomena itu
disiarkan di televisi, kemudian juga ada di koran rakyat. Kalau dulu koran kan masih marak ya, koran apa saja. Sekarang sudah informasi itu bisa dari masih yang saya sudah disampaikan oleh remaja akhir itu usia 18 sampai 22. Nah, 22 tahun maksud saya. Usia 12 sampai 15 ini sekitar usia SMP dan sanawiyah, dan ini sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Kemudian usia remaja tengah usia 17 sampai 18 ini usia SMA, dan ini sudah terbukti di hasil riset saya di SMA Kota Bandung. Kemudian usia remaja akhir ternyata beberapa fenomena dan bukti-bukti konkret terkait dengan kasus-kasus bullying ini pada usia remaja, karena masa remaja adalah usia remaja, karena masa remaja adalah masa di mana individu sedang mencari jati diri dan masa ketika ingin mencoba banyak hal yang sering dilarang. Masa remaja juga merupakan masa di mana kondisi psikologis individu tidak stabil dan cenderung memiliki tingkat egois lebih tinggi, sehingga mereka rentan melakukan tindakan yang menyimpang. Nah, usia remaja, Bapak Ibu sekalian, lebih kental dengan istilah kekhasan remaja, di mana remaja memiliki tugas perkembangan yang sangat kuat dan sangat hebat, yakni pencarian identitas. Di mana ketika pencapaian status identitas itu harus tercapai pada usia 22 tahun, usia remaja akhir. Jadi ketika usia mahasiswa semester awal, tingkat 1, tingkat 2 ya, tingkat 1 dan tingkat 2, di situ sudah harus menentukan siapa dirinya, apa agamanya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana pendidikannya, kapan menikah, bekerja atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi status identitas juga termasuk pada identitas peran gender. Saya melakukan penelitian tentang status identitas ketika saya kuliah di Unpad, konsentrasi psikologi perkembangan. Jadi memang luar biasa dahsyatnya. Saya pernah mendampingi BKKBN dengan ormas-ormas lain, NGO yang lain, berbicara tentang ini di RRI Pro 1 dan Pro 3, bahwa betapa pentingnya kita semua, baik guru, masyarakat, orang tua, ini harus bisa menjadi sahabat bagi remaja ketika ingin kampanye ini berhasil ya. Jadi bukan berarti ketika remaja dilepas karena mereka kita anggap sebagai orang yang sudah mampu tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Justru di era saat ini pendampingan di dalam usia-usia seperti ini adalah pendampingan yang harus dilakukan secara serius, karena beberapa hal yang telah kita hadapi bersama, baik itu kepada murid, kepada kalangan masyarakat dan lain sebagainya, tentunya kita sudah mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan anti bullying ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kembali bahwa bullying itu adalah merupakan tindakan agresi, ya. Tindakan agresi dapat dikatakan bullying jika memenuhi kriteria, menciderainya. Atau bahkan ketika kita berbicara bullying fisikal, ya, bullying non fisikal, ya, agresi sosial, seperti saya yakin pihak kepolisian sering menangani. ASN aja sekarang itu harus hati-hati terhadap penggunaan media sosial. Ini sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang ASN yang melakukan ujaran kebencian, ya, melakukan ujaran kebencian terhadap sekelompok orang tertentu, kemudian cyber di media sosial itu, dan terutama Kementerian Agama punya kerjasama dengan BNPT, lalu ketika dilakukan profiling pada calon pejabat, mereka akan diketahui bahwa orang ini memang pernah melakukan yang tidak baik di media sosial, sehingga ketika profiling akan ketahuan, dan itu betul tidak terjadi. Artinya tidak jadi diangkat menjadi seorang pejabat karena melakukan ujaran kebencian di media sosial, terutama di Facebook. Karena memang kita saja Bapak Ibu sekalian, pastinya Bapak Ibu kalau misalkan siapa sih Bu Ulfiah gitu, zaman sekarang mah bisa lihat di Facebook, bisa dilihat di IG, bisa lihat di Google gitu kan, gampang, bisa ditelusuri gitu.
statusnya bagaimana itu semua juga tahu. Bahkan kerennya pengadilan agama, orang yang statusnya cerai saja sudah tahu gitu. Bisa diketahui maksudnya oleh semua orang. Bentuk-bentuk jenis bullying itu ada fisikal, ada non fisikal, ya, ada perusakan properti. Nah, kadang kita miris ketika kita pulang malam, banyak anak-anak yang melakukan vandalisme dan ini sulit sekali anak-anak itu dinasehati, ya, anak-anak itu dinasehati, diarahkan. Sudah merkedewang zaman sekarang itu anak-anak. Memang beda ya zaman dulu dengan zaman sekarang. Bisa saja zaman sekarang terjadi ya karena mungkin ada kekeliruan atau ketidaktepatan kita di dalam mendidik anak sehingga dampaknya saat ini gitu. Bentuk bullying tadi sudah dijelaskan juga, ada fisik, ada psikologis, ya, ada sosial. Nah, di dalam bentuk fisik tadi membunuh, melempar, menjatuhkan, kemudian menampar dan lain sebagainya, memukul. Fisik menghina. Jadi tadi mungkin pernah disampaikan, saya penelitian di Madrasah Aliyah se-Jawa Barat, Madrasah Aliyah Negeri se-Jawa Barat. Saya lakukan ternyata ada anak yang memang dia tidak mau sekolah lagi karena kebetulan anak itu hitam. Anak itu gembrot, sehingga dipanggil si gembrot, si hitam, atau bahkan ada juga kejadian di tempat yang lain, ibunya, bapaknya ojek atau bapaknya sebagai apa itu disebut, ya, itu sehingga dia tidak mau sekolah lagi, bahkan dia uring-uringan, gitu. Dibujuk sama orangnya tidak mau. Akhirnya guru BK saya kasih masukan, guru BK harus melakukan visitasi ke rumah gitu, kemudian memberikan arahan pemahaman dan dilakukan konseling keluarga gitu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian ini bukan hanya yang harus disenggol itu bukan hanya orang tua saja, tapi guru BK, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Karena faktor penyebab bullying itu ada faktor selain keluarga, faktor sekolah, dan faktor kelompok sebaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus memperhatikan betul bagaimana bullying itu agar tidak terjadi. Selain bagaimana kita memberikan dukungan psikologis, memberikan arahan dan pemahaman kepada anak-anak dan remaja kita, tentunya kita menjadi orang tua juga harus bisa mendidik anak yang baik. Di dalam tulisan-tulisan saya di jurnal, monggo kalau misalkan ada yang mau sitasi tulisan-tulisan saya di Google Scholar tentang pengasuhan orang tua, ada pengasuhan enabling dan constraining. Bahkan di buku saya, di buku-buku saya tentang konseling juga saya uraikan di situ. Saya lebih cenderung kepada kalau pendekatan psikologi itu ada gaya pengasuhan atau parenting style-nya dari Hauser. Hauser mengatakan bahwa pengasuhan itu ada enabling dan ada constraining. Enabling itu adalah pengasuhan yang mendukung perkembangan sosial anak, dan constraining adalah pengasuhan yang menghambat perkembangan psikososial anak. Yang mendukung itu seperti apa, yang menghambat itu seperti apa, saya yakin Bapak Ibu tahu. Kemudian faktor sekolah, tentunya bukan hanya flyer, spanduk-spanduk anti bullying. Saya makanya di terakhir saya kemarin saya minta anak-anak humas fotoin saya ini sambil saya melakukan stop kayak gitu, stop bullying. Bahkan di kampus saya di Fakultas Psikologi, di fakultas lain di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu ada gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, ya. Karena memang di lingkungan pendidikan pastinya ada, apalagi sekarang marak tentang kekerasan seksual. Bapak Ibu sekalian, ngeri juga ya di televisi, di di YouTube, di koran-koran, berbagai hal tentang kekerasan seksual dan dampaknya, dan bahkan pelaku kekerasan itu lingkungan orang yang terdekat gitu. Ini saya yakin pihak kepolisian juga paham betul dan tahu maraknya kasus-kasus di mana seorang bapak kepada anaknya sendiri, seorang kakak kepada adiknya, paman kepada ponakannya. Masya Allah, ini di kejadiannya mudah-mudahan tidak di Bandung tapi di luar sana, dan ini harus menjadi perhatian kita semua.
Ya. Kemudian faktor sekolah, saya selalu menyerukan kepada pihak-pihak sekolah bahwa betapa pentingnya bimbingan konseling di sekolah itu betul-betul diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik gitu. Jadi bukan hanya untuk konseling itu bukan hanya untuk anak-anak bermasalah, tetapi lakukan upaya preventif di dalam program-program bimbingan konseling di sekolah itu. Karena sejatinya bimbingan konseling atau pada hakikatnya bimbingan konseling itu bukan hanya untuk yang bermasalah saja, tapi kepada siapa saja yang membutuhkan. Karena fungsi konseling itu ada preventif, ada kuratif, preservatif, dan promotif. Jadi bukan hanya untuk pengobatan, jadi bukan hanya untuk penanganan, tapi upaya preventif atau pencegahan itu lebih penting di sekolah gitu. Nah, oleh karena itu programnya itu harus lebih banyak preventifnya atau pencegahannya dibanding bagaimana dia melakukan program-program untuk mengobati atau menyelesaikan masalah-masalah anak. Nah, oleh karena itu bimbingan konseling harus image-nya itu yang menyenangkan. Maka guru BK itu harus smile. Jadi jangan menakutkan. Sehingga dulu ketika saya SMP, ketika saya aliyah, saya dengar dari teman-teman yang artinya notabene maladjustment, dia kalau dipanggil guru BK gemeter, aya naonnya abdi gitu. Ada apa saya? Karena memang intinya sudah untuk menyelesaikan masalah. Padahal untuk yang pintar pun juga perlu. Bisa jadi ada permasalahan yang lain. Gitu. Dia ketidakmampuan adaptasi diri atau apa gitu. Nah, ini adaptasi diri itu ada kemampuan di mana individu harus memiliki bagaimana dia melakukan sebuah penyesuaian diri yang efektif. Nah, ini ada kalanya orang yang susah untuk bergaul, susah beradaptasi, dan itu kan perlu ya dilakukan pendampingan atau bimbingan. Kemudian faktor kelompok sebaya, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu kelompok sebaya karena ini akan memiliki dampak juga selain positif dan negatif. Kelompok sebaya teman-temannya, siapakah dia, biasanya main di mana, apa saja yang dilakukan. Tidak harus menyediakan GPS ya, kita tidak harus menyediakan spion untuk anak kita, tapi kita harus tahu dan mampu berkomunikasi, koordinasi yang baik kepada anak-anak kita, dia sedang melakukan apa, kemudian bagaimana positif tidaknya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian terkait dengan faktor kelompok sebaya ini kan support kepada mereka melakukan sesuatu yang baik dan juga melakukan sebuah keseimbangan untuk kemudian korban bullying. Biasanya yang menjadi korban tindakan bullying itu adalah anak-anak yang secara fisik atau ekonominya kekurangan karena dilihat lebih lemah dan mudah dijadikan target bullying. Ini kalau bullying itu memang bahasa Inggris ya, biasanya kalau tulisan bahasa Inggris itu harus dicetak miring. Saya belum sempat dicetak miring, jadi nanti monggo Bapak Ibu kalau yang ahli bahasa lo kok tidak cetak miring. Biasanya guru-guru atau dosen gusar, kenapa ini saya tidak sempat ya. Bullying, saya biasanya kalau ngoreksi mahasiswa itu harus cetak miring, tapi saya sendiri belum sempat nyetak miring karena baru selesai tadi pagi nih Teh Erma. Ya, biasanya menjadi korban tindakan ini yang lebih lemah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan bullying juga banyak, bisa berasal dari pola pendidikan keluarga yang keras atau terlalu manja, lingkungan pertemanan, tayangan sosial media maupun televisi, dan ingin memiliki kekuatan bisa masuk dalam kelompok pertemanan yang populer atau ekonomi yang bisa dibilang berkecukupan. Jadi kadang banyak juga ekonomi yang lemah, tapi kemudian dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan orang yang lemah, numpang-nampang dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi sasaran ya, bisa menjadi sasaran. Mengapa bullying sering terjadi? Karena mencari kekuasaan, kepopuleran, aksi balas dendam. Jadi memang bagi yang pendendam ini biasanya karena dia pernah menjadi korban ya. Tapi kalau orang itu kan ada yang tidak mau balas dendam, biarkan saja yang membalasnya bukan tangan kita tapi Allah
Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Misalnya ada yang seperti itu. Biarlah bukan tangan kita tetapi tangan orang lain. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan yang pendendam itu, ya pokoknya geus aing kudu gitu kan gitu. Nah, kemudian masalah keluarga, kesepian, kurangnya rasa toleransi, takut tidak akan diterima lingkungan. Ini hampir seluruh persoalan ya sosial menjadi latar belakang mengapa konseling mengapa bullying itu sering terjadi. Ini jangan dianggap remeh ketika keluarga menjadi masalah, jangan dianggap remeh terkait dengan kurangnya rasa toleransi. Agresi yang ditunjukkan oleh para ada bom Bali kayak gitu ya, itu kan sungguhnya agresi itu kan. Saya pernah melakukan riset terkait dengan teroris ya. Teh Erma, Bu moderator, Bapak Ibu sekalian, saya pernah melakukan riset terkait dengan bagaimana pemahaman para istri narapidana pelaku teroris. Saya langsung melakukan wawancara dan langsung melakukan konseling saat itu. Jadi saya bertemu dengan para istri teroris di bom panci di Tangerang, kemudian di yang di mana ya, di Ciputat, kemudian di Bekasi, di Bogor ya. 4 tempat dan 4 responden yang pernah saya datangi dan saya lakukan konseling keluarga, di mana saya ingin mereka harus melakukan taubatan nasuha, karena hal itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebetulan ada beberapa napi yang memang sudah keluar. Saya ketemu langsung, ternyata memang kalau pendekatan yang lemah lembut, pendekatan dengan penghargaan, kita toleran terhadap semua dan menghargai semua, bisa masuk gitu. Banyak orang yang menyaksikan dan mengkhawatirkan, Prof. Ulfi emang berani gitu, khawatir takut sampai yang diapa-apain gitu. Nah ini kan kita kan riset, kita kan melakukan sesuatu yang baik agar mereka tidak mengulang kembali gitu. Gerakan-gerakan itu kemudian meluruskan gitu. Nah oleh karena itu saya tidak merasa takut, kemudian alhamdulillah dan itu efektif. Apa itu pendekatan yang saya lakukan dan teknik konseling individual yang dilakukan selain konseling keluarga, yakni konseling rasional emotif perilaku. Jadi saya menyampaikan pada inovasi tentang stop bullying, kampanye bullying itu, efektivitas penanganan bullying itu melakukan konseling ya. Dan produk konseling saya, konseling rasional emotif perilaku atau KREP. Di Google Scholar saya tulisan ini memang ada, jadi bisa nanti diunduh, bisa disitasi Bapak Ibu sekalian, karena esensi dari konseling rasional emotif perilaku ini adalah menurunkan agresi dan menaikkan empati. Orang melakukan bullying itu karena dalam kondisi diri yang memang tidak memiliki kekuatan terhadap dirinya dan tidak mampu memiliki sedikit pun empati gitu. Nah, oleh karena itu kekerasan dilakukan, perilaku impulsif dilakukan oleh dia karena dia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak dari membunuh itu apa, dampak dari menyakiti dari verbal itu apa, sehingga yang penting dia memiliki kekuasaan untuk menyakiti dia gitu. Nah, oleh karena itu KREP saya melakukan uji coba selama 2 bulan, dari konseling itu memang 10 sesi. Ini kalau banyak guru BK atau guru-guru atau dosen bimbingan konseling atau masuk S2, kebetulan di sini ada masuk S2 Teh Erma, yang hari ini saya mesti masuk kelas S2 bimbingan konseling Islam. Saya suruh kuliah sekalian. Jadi jadi efisiensi nyun sewu nih Bapak Ibu panitia peserta lainnya, sekaligus karena memang saya juga mau ada acara sehingga udah sekalian aja kuliah gitu. Kuliahnya di sini canggih kalau yang namanya
kemajuan teknologi ya, kita bisa memanfaatkan apapun dan tempat apapun juga gitu. Yang penting untuk meningkatkan kemanfaatan kita gitu, kemanfaatan kita di dalam melakukan sesuatu. Nah, CREP ini saya singkat CREP, konseling rasional emotif perilaku. Karena memang waktunya tidak banyak, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa inti dari CREP ini adalah bagaimana konseling dilakukan untuk menurunkan agresi dan menaikkan atau meningkatkan empati, ya. Itu karena orang yang melakukan bullying itu memang itu adalah tindakan kekerasan, sehingga bagaimana konseling ini menurunkan agresinya, kemudian menaikkan atau meningkatkan empatinya. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, kita bisa berdiskusi. Nanti kalau misalkan mau bertanya efektivitas dan efisiensi terkait dengan CREP ini, boleh nanti didiskusikan, karena dari konseling ini memang 10 sesi ya, 10 sesi pada tahapan konselingnya, dari satu sesinya 45 menit. Kenapa efektif? Karena ketika testimoni dan feedback kepada pelaku bully yang saya tangani, dia mengatakan bahwa, Bu, saya akan memikirkan terlebih dahulu ketika saya akan melakukan sesuatu. Nah, itu kan bagus. Jadi sudah siap untuk tidak impulsif, ya. Kemudian, Bu, saya merasa tenang ketika saya tidak mendendam. Saya merasa aman ketika saya mendekatkan diri kepada Allah, bahwa itu nggak bagus, itu tidak karimah, kayak gitu. Nah, jadi mereka puas terhadap layanan konseling kami. Kebetulan pelaku bullying yang saya tangani itu melakukan konseling kelompok, tetapi juga pernah saya uji cobakan kepada klien saya di konseling individual, untuk bagaimana dia menjauhkan perilaku perselingkuhan. Jadi saya lakukan individual juga alhamdulillah efektif, karena mampu menyadarkan, kemudian bagaimana rasional, meningkatkan rasionalnya, emotifnya, kemudian dia meninggalkan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Di slide terakhir, silakan Bu Emma, di slide terakhir saya setuju kampanye anti bullying, maka ini foto saya kemarin, ya, foto saya kemarin di slide terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat munal ya Ibu Prof. Ini uraiannya, dan ini sekaligus kuliah ya. Jadi sangat banyak sekali ini yang bisa diambil di kolom ya. Ini juga berdasarkan penelitian Ibu ya waktu disertasi mungkin. Jadi yang disebut bullying itu tadi kan yang tindakan agresif ya, dari yang lebih kuat atau superior kepada yang lebih lemah atau inferior. Terus ada pembagian usia remaja, itu yang terjadi bullying itu kebanyakan di usia remaja dari 12, 15, 16, 18, 18, 22, dan pada usia 22 orang itu harus sudah stabil ya, sudah mengetahui jati dirinya. Terus kenapa terjadi bullying? Tadi ada niat, lalu tidak seimbang antara kekuatan, atau ada yang impulsif ya, karena orang impulsif jadi ingin menyerang, lalu terorganisir, lalu terjadi berulang-ulang dari yang lemah oleh yang kuat. Terus ada juga 3 jenis bullying tadi yang menurut Ibu, yaitu fisikal, non-fisikal, dan damage of property. Sebetulnya para pemirsa sekalian peserta webinar ini bisa melihat materinya, mungkin nanti Bu Erma akan membagikan ya, karena ini sangat bagus sekali ya. Seperti faktor-faktor penyebab bullying itu terjadi di keluarga, terjadinya di sekolah, dan di antara teman sebaya.
bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Sebaiknya ada konseling di sekolah-sekolah, kata Ibu Profesor, yaitu itu bersifat preventif, kuratif, dan juga penyelesaian. Solusinya bagaimana? Menurut Ibu Profesor Ulfiah ini, ya pengasuhan orang tua oleh satu lembaga ya atau parenting yang menyebabkan enabling dan counseling. Itu ada yang mendukung dan juga ada yang menghambat. Lalu solusi yang terbaik mungkin ini dari segi agama. Jadi harus ditanamkan mungkin ya menurut Ibu. Dan juga kalau yang sudah terjadi harus terjadi taubatan nasuha. Begitu mungkin ya, ini kesimpulan yang sangat sedikit karena ibu-ibu, bapak-bapak peserta webinar ini bisa melihat dari ini atau juga bisa berkonsultasi langsung ya dengan Ibu, bisa di Instagram, bisa di Facebook ya tadi begitu. Ya? Apa? Oh, ada yang ngacung ya? Ada yang mau bertanya? Silahkan Ibu. Dipersilahkan untuk yang bertanya. Satu orang dulu. Assalamualaikum Ibu. Iya, Ibu siapa? Silahkan. Ibu Nur Aini di Tarakan. Iya, terima kasih. Silahkan langsung. Ya maaf Bu Prof, terima kasih atas ilmunya pada siang hari ini yang Masya Allah. Kami ingin menanyakan tadi saya lihat ya kalau pengaruh dari konseling dari bullying itu salah satunya kan dari keluarga. Yang saya ingin tanyakan Bu Prof yang pertama, dua Prof ya pertanyaanku. Yang pertama kita sebagai orang tua tentunya sangat khawatir melepaskan anak-anak baik itu di pesantren maupun di sekolahan karena kita sudah berusaha di rumah bagaimana anak-anak kita itu tidak menjadi pelaku bullying, tapi yang kita khawatirkan ketika dia sekolah baik di pesantren pun kami sangat khawatir ya, sehingga ketika misalnya kita ada jadwal penjengukan, biasa yang kami tanya itu kita nak dapat apa? Tidak ada aja yang bullying gitu. Ya karena kekhawatiran ini ya. Jadi ini saya tanyakan Bu Prof, bagaimana kita bagaimana sebagai orang tua ya membekali anak untuk kemudian dimanapun dia berada ya dia bisa mengatasi bullying itu ya, sehingga orang tua tidak merasa khawatir ketika keluar rumah. Terus yang kedua Bu Prof tadi disampaikan ya cara menangani bullying itu dengan ini ada dua, dengan konseling rasional emotif perilaku, dengan esensi konseling agresi dan menaikkan empati. Saya di kepala sekolah TK ya di Tarakan ya, dan memang bullying ini Bu Prof jangankan di sekolah tinggi kan, di TK pun biasa ya laporan dari orang tua atau apa, sehingga ini juga yang menjadi judul yang saya angkat di tesis ya untuk tesis ke depan, karena empati ini yang memang di mana-mana ya dan tidak pernah selesai ini yang namanya yang saya mau tanyakan sebagai seorang pendidik, saya belum terlalu paham ini ya maksudnya teknisnya di sekolah Bu Prof, ketika apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi di sekolah yang dua penanganan ini, bagaimana teknisnya ketika kita sebagai seorang pendidik menangani pelakunya dan menangani anaknya juga yang dibullying ya. Dari dua ini bisa dijelaskan lebih rinci penanganannya seperti itu Bu Prof. Terima kasih ya, dan saya minta kalau bisa ada link kami mau sekali konseling secara online ya karena kami jauh Bu Prof. Siapa tahu ada yang bisa kami link ya untuk bisa konsul. Ya, terima kasih Bu Prof. Ya silakan Ibu langsung saja. Ya baik. Terima kasih atas atensinya. Dari Tarakan jauh sekali ya, alhamdulillah. Iya. Ya. Guru di dalam menghadapi perilaku bullying siswanya tentunya tidak bisa berdiri sendiri.
dan kita harus menjadi satu tim dengan guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling di sekolah atau madrasah memang harus difungsikan sebaik mungkin karena guru BK bukan hanya untuk mengatasi masalah saja, sehingga menurut saya langkah yang harus ditempuh ketika sudah kita temukan atau menghadapi pelaku bullying itu, kita identifikasi kira-kira siapa saja yang memang mengalami hal ini, dan tentunya pastinya datanya ada di guru BK. Atau kalau panjenengan menghadapi siswa seperti itu, kemudian komunikasikan dan koordinasikan dengan guru BK. Waktu itu saya datang ke sekolah, saya datang ke guru BK untuk menanyakan tentang fenomena ini. Dan adakah kasus ini? Kemudian guru BK menyatakan ada. Kemudian saya tanyakan juga kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah meminta saya untuk langsung komunikasi dengan guru BK. Karena memang saat ini banyak hal yang terjadi, Bu, sehingga data yang konkret ada di ruang BP atau ruang BK, dan itu semua menjadi tanggung jawab guru BK itu sendiri. Lalu kemudian saya katakan bahwa adakah perempuan? Memang kebanyakan di sekolah itu laki-laki yang melakukan perilaku bullying. Kemudian saya ingin siapakah laki-laki itu, dan sekira umur sekian sama sekian dikumpulkan adalah 15 ya. Adalah 15, dapat kita 15 murid ya, mendapatkan 15 murid. Kemudian saya tangani dengan tim karena menggunakan konseling kelompok. Konseling itu ada individual, dan ada kelompok. Kemudian saya waktu itu 2011, saya mengajak teman-teman masuk S2 BK Bimbingan Konseling Pasca Sarjana UPI untuk membantu saya di dalam penanganan ini. Karena kelompok berarti konselornya tidak cukup satu. Konselornya waktu itu ada 4 termasuk saya. Dan 4 orang itu dibagi-bagi dari mulai tahap pretest, kemudian penyampaian awal, apakah bullying. Di awal itu harus dikenali apa itu bullying, mengapa bullying terjadi, dan di manakah bullying, dan semua materi yang saya sampaikan itu harus disampaikan kepada pelaku itu, gitu. Agar dia punya persepsi, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah bullying, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah yang sudah merugikan, gitu. Ya, jadi ada penyesalan sehingga dia tidak akan melakukan hal itu kembali. Kemudian ada sampai film-film ya, film-film terkait dengan bullying. Mereka kan anak-anak itu kalau di konseling dengan sambil menonton tahapan konseling yang ketiga atau keempat ya, dengan menonton film ya, itu kan senang. Kita saja dulu ketika nonton film yang tentang keluarga, Ainun dan Habibi. Ainun dan Habibi itu saya tayangkan film itu untuk mahasiswa pada kuliah psikologi keluarga. Jadi bagaimana sih konsep keluarga sakinah, sehingga kita tidak usah banyak berbicara, tapi kemudian ada tayangan media yang menjadi pesan sehingga kita bisa mengenal, memahami ya terkait dengan hal itu. Lalu kemudian baru ada treatment di tahapan 9, 10, 11 itu 9, 10. 8, 9, 10 itu ada treatment khusus bagaimana penanganan yang efektif terkait dengan hal ini. Dan tentunya tahapan-tahapan dari rasional emotif perilaku itu bisa dilakukan sampai ke tahap akhir untuk feedbacknya atau evaluasinya. Jadi Ibu Nur Aini bisa nanti dengan tulisan saya yang terkait dengan hasil riset ini di Google Scholar saya, klik Ulfia Win SGD, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di situ tulisan-tulisan tentang bullying juga ada, baik itu dalam jurnal nasional maupun internasional. Bahkan ada teknik konseling yang tentunya konseling itu tidak face to face saja, tetapi ada e-counseling. Di jurnal internasional Scopus saya juga ada tentang
e-counseling, teknologi di dalam konseling. Karena memang walaupun kita jauh, mungkin ingat zaman pandemi kemarin saya banyak melakukan konseling secara teknologi, baik itu melalui email, by WhatsApp, video call ya, kemudian di Messenger ya, di Messenger. Jadi penanganan-penanganan terutama kemarin ketika pandemi Covid itu banyaknya penanganan psikologi keluarga atau konseling keluarga gitu. Pegang cash kan jadi ya kan? Ya. Ya. Mungkin itu ya, Ibu. Oh, jangan. Tanya terima yang kasih. juga Bu, yang sebagai orang tua untuk membekali anak supaya tidak menjadi korban bullying. Oke. Korban bullying atau pelaku bullying ya? Ya Bu. Ya, oke. Memang saya paling anti kalau peran ibu gitu. Peran perempuan. Kenapa sih harus peran ibu gitu? Nah, kalau saya selalu setuju peran orang tua karena pendidikan anak itu bukan hanya ibunya saja. Ya, tapi ibu bapaknya lah gitu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu." Fa'abawahu itu orang tuanya, bukan ibunya lah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunaswiranihi au yumajisanihi. Jadi orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi konteks fa'abawahu itu bagaimana peran serta. Di situ peran serta itu sistem kerjasama yang baik antara ibu bapaknya. Gimana Bu? Itu ada yang angkat tangan nanti ya. Oke, ya benar kalau saya udah selesai. Fa'abawahu, ayah ibunya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi memang peran orang tua itu bapak ibunya yang harus memberikan arahan dan pemahaman yang baik. Tetapi terkadang bapak ibu sekalian di keluarga bagus, orang tuanya mengarahkan, orang tuanya mendidik, tapi pergaulan yang kadang tidak tepat sehingga anak itu tidak mampu diberikan arahan, tidak mampu diberikan pendidikan. Tapi kita memang tidak boleh langsung pasrah atau menyerahkan, tapi kita harus tetap berikhtiar. Kewajiban kita kan berikhtiar ya. Dalam agama manapun juga menurut saya pastinya ikhtiar itu penting sehingga menunjukkan kita tidak patah arang, tidak patah semangat untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita untuk mendidik anak. Di era kemajuan zaman sekarang ini memang banyak tantangan dan cobaan. Apalagi dalam keluarga saya yakin cobaannya banyak. Cobaan untuk terkadang tidak tepat di dalam pendidikan anak saat ini atau memang karena anaknya tidak memiliki kemampuan untuk menerima dan lain sebagainya. Saya yakin di era kemajuan zaman teknologi, kemajuan zaman teknologi juga ada berdampak. Selain itu maslahat, ada juga madaratnya. Begitu. Pendidikan agama itu penting. Jadi kalau dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga dirimu dulu, baru keluarga, baru orang lain gitu. Mampu tidak kita melakukan hal itu? Karena kita sebagai orang tua juga harus takut anak-anaknya memiliki kelemahan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi ya kita juga takut kalau anak melakukan bullying, anak menjadi korban bullying. Kan pelaku dan korban itu dua jenis yang memang siapa yang melakukan, siapa yang menjadi dampak dari korban itu, dampak dari pelaku itu, gitu kan. Saya yakin itu juga harus dihindari semua. Siapa yang melakukan harus dihindari, siapa yang menjadi korban dihindari. Selain itu juga kita memang harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk perlindungan anak-anak kita. Kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah memang memberikan perlindungan kepada kita, menjaga kita semua. Dan kita memang tidak patah arang. Kehidupan ini ada harus keseimbangan gitu antara dunia dan akhirat gitu, Bu Nuraini. Iya, terima kasih Ibu Profesor Ustadzah. sangat bagus sekali. Saya sangat tertarik. Ibu Nuraini mudah-mudahan tidak puas ya, supaya nanti baca-baca lagi buku-buku Ibu Profesor ya. sangat banyak yang harus kita pelajari lagi.
Ini karena berhubung waktunya sebentar lagi, mungkin hanya ada satu penanya lagi. Ini yang tanya banyak, ada saya lihat udah ada 3, 4 siapa? Pak Burhanuddin aja dulu yang duluan. Silahkan Pak Burhanuddin untuk bertanya. Maaf sekali ya untuk penanya yang lain. Nanti mungkin diberi linknya untuk ke Ibu Profesor. Ini hanya ada satu kesempatan lagi untuk bertanya kepada Pak Burhanuddin. Enggak, Pak. Tadi Pak Burhanuddin mau bertanya. Kalau tidak jadi mau dialihkan kepada penanya berikutnya. Siapa benar yang berikutnya? Ibu Taziah. Silakan Ibu Taziah saja. Bu Taziah, silakan. Itu yang ngacung siapa? Yang ngacung coba bicara. Itu yang mengangkat tangan. Siapa? Kalau Ibu Taziah, mana? Mungkin masih mute itunya, speakernya. Nggak ada, Bu Erna. Di unmute yang mau bertanya itu. Di unmute, Pak. Ya, mic-nya ditoel dulu supaya bersuara. Silahkan. Halo. Sudah kemana? Tadi mau bertanya siapa? Berikutnya aja Bu Erna, siapa? Hajar. Siapa aja, silakan. Ibu Yang mau Maimunah. bertanya. Ibu Maimunah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Dari uraian tentang materi kedua ini, tentang bullying ini, kalau saya menangkapnya adalah lebih ke penanganan secara global gitu. Adakah best practice-nya yang real gitu, bagaimana menangani anak-anak yang terlibat dalam perundungan ini, baik pelaku ataupun korbannya gitu. Jadi ini kan bisa dibilang secara teori begini, secara teori adakah back practice-nya gitu, apa sih misalnya pendekatan secara personalnya, nah itu bagaimana, kemudian apa yang diberikan kepada si anak ini ketika melakukan pendekatan. Jadi maksudnya ini teknis langsung di lapangannya gitu. Bu Maimunah dari mana? Maaf. Ibu Maimunah dari mana? Ini unmute dulu. Mike, ya, dari mana? Saya dari Karawang. Oh iya, makasih. Ya, silakan Ibu Profesor. Oke, dengan CREP. CREP itu model konseling, ya. Model konseling yang saya temukan, konseling yang saya lakukan sebagai kebaruan atau novelty saya ketika saya menyelesaikan studi S3. Jadi CREP ini menjadi model dan menjadi teknik, ya, tidak hanya semata-mata teori, tapi CREP ini adalah merupakan bukti sebuah dokumen di dalam penanganan perilaku bullying. Begitu Bu Maimunah. Iya, Bu Maimunah. Jadi sebetulnya tadi yang diuraikan oleh Ibu Profesor berarti itu kita bisa dapat buku panduannya ya, Prof ya? Oh iya. Ada, di Google Scholar saya juga ada, di buku saya tentang buku pertama saya ini 2013, bimbingan konseling untuk menangani pelaku bullying di sekolah. Ada buku pertama saya tahun 2013, kemudian ada buku saya juga bimbingan konseling, ada bimbingan konseling tahun 2023, kalau 2024
2021 2020 apa 2021 itu ada buku psikologi konseling. Monggo cek buku-buku buku-buku Prof Ulfiah itu ada, pasti akan terlihat apa namanya tuh, cover atau e-booknya juga ada. Monggo. Di situ saya jelaskan. Ya, banyak bukunya, tinggal dicari aja. Iya. Bro. Iya, Matur betul ya. nuwun. Sami-sami. Iya. Iya, terima kasih hatur nuhun Bu Prof Ulfiah, juga kepada para penanya dan kepada para pemirsa semuanya yang begitu ini. Masih ada satu narasumber yang kita tunggu, yaitu Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes M. Elia WM SH MM ADP. Beliau itu adalah lulusan Akabri pada tahun 1987 dan beliau itu adalah pakar polisi masyarakat atau bahasa Inggrisnya community policing, ya. Beliau itu pendidikan S1 di Latim, tingkat 1 di LAN RI, juga dosen penguji disertasi pasca sarjana S3 di Unhan RI. Lalu ketua 1 IDIP. IDIP itu Ikatan Dokter Ilmu Pendidikan. Silahkan yang mau menjadi anggota ya bisa masuk ke IDIP RI atau Ikatan Dokter Ilmu Pendidikan Republik Indonesia. Pak Profesor Elia juga Ketua Umum Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Cendekia RI. Kemitraan atau polisi dengan masyarakat cendekiawan ya. Beliau juga adalah asesor PUJP dan auditor of fitness dan juga direktur SDM dan legal konsultan PT Sinar Jaya Media. Banyak sekali jabatan beliau ini, hanya seperti yang saya sebutkan di sini karena kepanjangan ya, bisa sampai jam 11 nanti membacanya. Kepada Bapak Profesor Elia, panjang Pak, nanti habis. Ya ampun. Ini aja ya. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nam Budaya, dan salam sehat kita semua. Atau pakar-pakar yang sebelumnya tadi, pembicara atau narasumber. Pak Sekjen, Assalamualaikum Pak Sekjen. Dan rekan-rekan semuanya. Ada narasumber pertama, narasumber kedua, apresiasi saya luar biasa ilmunya dan pengetahuannya luar biasa. Ya. Kemudian para profesor, para dokter, dosen, guru, mahasiswa, lingkungan pendidikan, pemerhati pendidikan, para orang tua, saudara-saudara yang ada di pondok pesantren dan sebagainya. Ya. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagaimana given ataupun judul yang ada. Mohon maaf tadi baru bikin judul, tadi pagi ini bikin judul. Makanya ada koreksi dari teman-teman tadi. Saya berterima kasih itu ya. Jadi memang harus hidup pada zamannya. Mau ngoreksi dan juga mau dikoreksi. Maaf Prof, kameranya digeser Prof. Ini miring, Prof nggak kelihatan. Ya. Digeser kameranya. Ya. Ya. Saudara moderator tentang FKPMC. Memang saya selaku pendiri maupun ketua umumnya. Nah di sini FKPMC ini memang mengajak kepada para cendekiawan, forum kemitraan polisi masyarakat, kita berkontribusi kepada negara bangsa khususnya di dalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan kepolisian. Yang tadi sudah disampaikan, ada stop pungli. Nah, saya bagian daripada Satgas Saber Pungli Kemenko Polkam gitu. Nah, jadi saya sependapat ini stop bullying. Lanjut. Kemudian ada sebuah moto. Tadi saya nggak bisa membuat selain moto yang bisa kami sampaikan, selain sekali melangkah stop perundungan, sekali tampil zero tindakan kekerasan dan kejahatan itu. Di mana bullying kita sama-sama ketahui
merupakan satu problem yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik pelaku korban maupun yang menyelesaikan tindakan ataupun tindakan tersebut. Nah, bullying dapat dilakukan di sekolah, kampus, lingkungan rumah, ataupun dalam media sosial atau online, dilakukan secara individu ataupun kelompok. Bullying juga memiliki modus operandi atau MO dengan unsur disengaja. Bahkan di pembicara pertama, sumber pertama, dan yang kedua tadi lebih spesifik masalah psikisnya, yang mencolok jadi perkelahian yang tidak seimbang atau unsur pidana yang diduga melakukan penganiayaan ataupun tindakan kekerasan, baik pengeroyokan, kemudian biasanya diviralkan sehingga mereka puas. Ya, nggak sadar dampaknya bagaimana nanti belakangannya. Ya. Kemudian modus operandi ataupun kronologis terjadinya biasa dilakukan secara yang pertama, cara fisik, tadi juga sampaikan, memukul, menendang, merusak benda milik korban, dan bahkan tindakan pencurian, ya, merampas dan pencurian. Atau patut diduga pelanggaran hukum sesuai dengan 351 ayat 2 ataupun 352 ayat 1 jika sudah ataupun masuk umur dewasa ataupun perkonyaan hingga terbukti ada unsur pidananya, maka penyidik Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan ataupun ditingkatkan dalam penyidikan. Tadi juga bahkan ada yang disampaikan oleh pakar tadi yang kedua itu bahkan sampai kepada perencanaan pembunuhan. Bisa dikatakan ataupun dikategorikan pasal 338 KUHP dan bahkan direncanakan pasal 340 KUHP. Nah, ini sangat disayangkan masih muda-muda sudah melakukan perbuatan yang seperti itu. Kemudian secara verbal tindakan mengolok-olok tadi sama, ya. Kemudian secara lisan itu sama, menyebar gosip, rumor maupun melakukan perbuatan untuk tidak menyenangkan. Ini walaupun di dalam bahasa KUHP-nya di situ masuk di dalam tipiring tidak pidana ringan, ya. Kemudian juga ada mengarah kepada yang lebih katakanlah masuk unsur hate speech-nya ataupun ujaran kebenciannya ada. Kemudian terkait dengan cyber. Ini terkait dengan cyber ini bisa melalui elektronik, dunia maya, kemudian menyebar gosip melalui jaringan sosial, media internet, menyebabkan atau menyebarkan foto-foto pribadi tanpa seizin, atau juga membongkar rahasia orang tua ataupun ngolok-ngolok nama orang tua. Dalam kesempatan kampanye Stop Bullying ini, melalui FKPMC RI, itu komunitas cendekiawan. Nah, ini para cendekiawan ini memang serendah-rendahnya para doktor maupun kandidat doktor, dan juga alhamdulillah banyak para profesor. Kemudian berbagai disiplin, ilmu, kemudian berkomitmen dan konsisten dengan Kepolisian Negara Indonesia. Kita memberikan kontribusi, ikut mencegah, tadi menyampaikan pencegahannya, mensosialisasikan kampanye, bagian daripada inovasi dan strategi secara visioner, dan tantangan ke depan merubah mindset mereka bisa melalui MEA, mental, attitude, estetika, dan akhlak, tadi disampaikan sama narasumber sebelumnya, untuk meningkatkan rasa percaya diri anak yang sangat penting dalam upaya meniadakan problem-problem sosial dan akademik dari tren-tren mereka, kemudian bawa nikam, kemudian juga radikal menjadi buah bibir masyarakat. Dan yang keempat, menunjukkan emosi-emosi negatif, proteksi belajar beberapa bulan kemarin yang kita lihat di media. Guru, jadi seperti biasa kita koordinasi, sinergi dengan para guru-guru, kemudian bagaimana mencegah, meminimalisir aksi bullying pada anak-anak remaja, kemudian membuat kurikulum. Mbak Ganti,
baru ke 1, baru halaman 1. Oh, gitu. Baik. Saya lanjutkan lagi ya. Ya, Upaya punten. mencegah aksi bullying pada anak-anak remaja, internal ataupun keluarga. Hampir sama tadi untuk kajian teoritisnya. 4, sesi. Itu bagian daripada dasar, kemudian juga seminar nasional, kampanye stop bullying dalam mengantisipasi, meminimalisir, mencegah tindakan bullying. Kemudian tindakan bullying dapat dilakukan berbagai upaya-upaya preventif, dan juga represif. Di mana upaya preventif yang dapat dilakukan dengan program penyuluhan oleh Korbinmas Polri sampai dengan garda terdepannya adalah Binmas, Polda, Polres, Polsek, sampai dengan Babin Katimas. Kemudian ada aktivitas yaitu The Police Goes to Campus ataupun sekolah SMA, SMK, SMP dengan penyuluhan hindari tindakan kekerasan, aniaya yang berdampak pada korban dan juga pergaulan bebas. Di luar sekolah dilakukan dengan Pokdar Kantimas, kelompok sadar Kantimas ataupun penyuluhan hukum oleh Tripilar, Kapolres, Visandandim, Kajati, secara terpadu Kapolsek dan Ramil Camat sebenarnya banyak, dan juga Babin Katimas, desa kelurahan, kemudian bersama-sama dengan Tripilar yang lainnya itu Babinsa dan juga Lurah. Bisa dilakukan dengan cara strategis Polmas, yaitu community policing yang dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara saya yang bergabung dalam komunitas FKPM Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Cendekia sebagai mana upaya yang dilakukan oleh FKPM ini membantu tugas kepolisian dari problem solving ataupun menyelesaikan masalah tanpa masalah baru seperti pegadian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, tetapi di sini yang dimasukkan adalah menyelesaikan masalah tanpa ada masalah yang baru. Karena apa? Peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan anak, tanggung jawab negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dilakukan secara sinergi dan juga integritas. Bisa dilakukan secara preventif kepolisian bersama berkoordinasi dengan pihak sekolah ataupun security yang ada di sekolah-sekolahan melalui patroli dialogis dan juga meningkatkan pengamanan pada satpam yang berada di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian rutin. Ya, ini tindakan bullying dapat dilakukan berbagai upaya. Tadi saya sampaikan preemptif, kemudian preventif dan juga represif. Represif itu manakala memang tindakan terakhir kalau memang tidak bisa dilakukan secara preemptif dengan preventif secara RJS nanti akan kita jelaskan. Kemudian rutin menjadi pembina upacara, bisa dilakukan seperti itu pada saat upacara bendera dan menjadi irup di sekolah, membicarakan amanat atau membacakan amanat yang akan datang dari ataupun rekomendasi kebijakan dari Kementerian Pendidikan ataupun penyuluhan hukum serta keadaan yang dimasukkan adalah rumusan-rumusan yang menjadi RJS, artinya restorasi justice system. Kemudian jalan terakhir adalah fungsi penindakan hukum, bagian dari strategi untuk menyelesaikan dan melakukan penyelidikan. Ini ranahnya sudah kepada penegakan hukum ataupun restorasi justice system. Nah, jadi artinya ketika perkara ini sudah jadi terang, kemudian dengan alat-alat bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi unsur pidananya, maka salah satu penegakan ataupun yang terakhir adalah upaya penegakan hukum dengan criminal justice system. Yang tadinya RJS, restorasi justice system, jadi mengarah ataupun ditegakkan secara hukum menjadi criminal justice system. Dan apabila mereka telah melakukan perdamaian, ini peacekeeping official biasanya dilakukan upaya-upaya damai, buat pernyataan dan sebagainya,
saya rasa itu yang bisa. Menurut beliau itu restorasi justice system. Itu perlindungan hukum mungkin ya. Karena banyak teman-teman kita yang terlibat di guru kadang-kadang tidak tahu dan disalahkan hal semacam ini. Nah, perlindungan hukum itu sebelum ke punishment-nya, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh program kemitraan kita ini nanti bersama. Tadi Pak Asep sudah menyampaikan di sekolahan itu, di satuan sekolahan itu ada cyber juga ya. Ini. Tetapi saya melihat di perjalanan itu juga ada semacam di perapatan itu bagian daripada anak-anak yang menjadi prototipe begitu ya, yang dilihat dan sebagainya. Itu kadang-kadang anak-anak sekolah itu juga menjadikan idola sehingga ada niat dan keinginan melakukan sesuatu, kesempatan di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini juga bagian bagaimana kita sebagai mitra dengan teman-teman kepolisian di lapangan, kemudian teman-teman kepolisian dengan penegak hukum kemungkinan nanti membuat semacam edukasi dan bimbingan teknis. Banyak teman-teman advokat juga di saya lihat. Saya kira itu mohon respon dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana moderator? Langsung saya berikan respon aja. Cara nyatanya tuh kayak gimana sih? Contoh nyatanya? Ya, silakan Pak Prof. Langsung saja pertanyaan dari Pak Raja Mensa. Baik, Pak Raja Mensa ya, saudara sekalian. Memang program kita ke depan untuk FKPM RI itu bersinergi atau intip-intip ke kementerian yang kira-kira relevan dengan FKPMC. Karena memang apapun mensosialisasikan ini ataupun ini kan tidak didukung dengan anggaran negara ya. Oleh itu saya apresiasi kepada saudara-saudara FKPM yang ada yang mengadakan acara ini, walaupun mandiri luar biasa ini, luar biasa ibadah ini ya, merupakan ibadah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, memang nanti setelah katakanlah awal tahun atau katakanlah di bulan-bulan Februari, kita memang harus intip-intip ke kementerian yang lain yang kira-kira kita sama-sama bisa mengkampanyekan stop bullying ini, kemudian bersinergi, khususnya juga tidak lepas daripada koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian, misalkan tidak usah jauh-jauh ke Mabes Polri, istilahnya ke level-level Polda saja, ke Kapolda ataupun ke Direktur Bimas. Jadi memang ini Ramarda itu pembinaan remaja mahasiswa pemuda terkait dengan kenakan remaja. Dulu saya bertugas di bagian intoleransi, radikalisme, terorisme, itu juga sama kita mendapatkan anggaran seperti itu. Jadi lebih ringan kita untuk melaksanakan program itu. Nggak usah khawatir nanti Pak Raja Mesa, kita tetap berikhtiar juga, kita tetap semangat, smart untuk menjalankan program-program untuk stop bullying itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Iya, terima kasih Pak Profesor Elia. Mungkin akan saya berikan juga kesempatan kepada penanya kedua. Silakan. Silakan. Kenapa ya suaranya? Suaranya? Kirimkan foto. Pak Zakaria mau bertanya, silakan. Atau Tazkia. Ibu Tazkia aja. Siapa? Pak Zakaria, ada error ya, ada dan penanya kedua saja, silakan. Kepada penanya kedua, tadi ada yang masuk ya. Tazkia, silakan. Itu Garmeng ya.
Ya, mangga silahkan. Di unmute dulu, Bu Taskia, Ibu Bapak. Speakernya di-mute dulu. Masih tidak kedengaran. Speakernya masih di-mute. Bu Taskia, mau bertanya? Ya. Halo Bu Taskia. Terima kasih Bu Moderator. Ya baik, terima kasih Pak Enggak, Profesor, Ya. Pak Dirjen Profesor Dr. M. Elia. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Luar biasa pemaparan yang ada. Saya Rudi Pak. Iya. Ya dari pemaparan pertama dari Pak Andi dari mana? Pak? Dari Ganesha. Dari mana? Ganesha. Bandung. Dari Indramayu. Ganesha. Oh, Indramayu. Ya. Dan Ibu Moderator yang terima kasih. Mangga silahkan Pak Prof, langsung saja. Terima kasih Pak Andi atas Terima kasih moderator, terkhusus untuk Pak Andi Ganesha dari Indramayu tadi ya. Sukanya. Jadi memang kita kembalikan, tadi kita bicara tentang MEA ya, Satgas tersendiri dari FKPMC membantu program-program pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Kemudian juga tadi ada berapa cyber, memang di situ sudah kepada cyber, kemudian cyber aware, cyber crime itu jika perlu, kemudian cyber security dan cyber yang ada. Nah ini perlu memang antisipasi semua. Kita lebih kepada problem solving, kalau memang itu sudah terjadi, ancaman faktual, kita lakukan cara criminal justice system. Janet, 8 orang nih. Ini kayaknya ya, Mbak Irma, saya nggak bisa buka form berikutnya. Ini pesertanya kan banyak, 43. Oke. Bu Irma aja. Mbak Irma. Ya. Terus ini Fauzi Nuraini nggak keluar, yang mau difoto kameranya dibuka. Halo, peserta biar wajahnya kelihatan. Iya, cuma Bu Nuraini belum, Pak Fauzi belum. Ya. Iya, Bu Erma, ayo. Wah, topinya bagus. Pak Robin. Prof Tamara baru kelihatan. Teh Erma. Bisa difoto. Ya, Saya nggak bisa halaman berikutnya. Iya, ini sedang. Oke. Terus Pak Riswanto, Pak Dikta, Bu Titin, Bu Nia, semuanya coba keluar dulu. Iya, kita mau difoto untuk kenang-kenangan ya, bahwa kita pernah ikut webinar Stop Bullying. Pak Rofik, Bu Titin. Stop Bullying. Iya. Pak Muhammad, Pak Ari, Pak Asep, ada berapa? Ada Pak Asep lagi nih. Pak Roni, kameranya dibuka Pak Roni. Terus Siti. Ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa di acara yang sama di waktu yang lain ya. Kalau ada sumur iya, Bu Erma. Terima kasih. Nah,